الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, serta pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio FM Serambi, dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah sama-sama mendengar bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika diangkat, dipilih, dibaiat sebagai khalifah setelah wafat Rasulullah, apa saja yang telah beliau lakukan, walaupun hanya masa 2 tahun lebih kurang. Banyak kebijakan beliau, meskipun pada saat itu perang terjadi di mana-mana. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sambil beriktikaf di dalam masjid yang paling bersejarah ini, sama-sama kita ingat kembali bagaimana Umar bin Khattab ketika dipercayakan untuk memimpin umat Islam sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin sehingga baik presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat hingga gesyik atau kepala desa ada contoh yang terbaik, ada suri teladan bagaimana memimpin umat. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Artinya apapun kebijakan Umar bin Khattab pasti tidak salah. Karena Umar bin Khattab ketika hendak mengeluarkan sebuah kebijakan atau ketika memberikan pendapat, termasuk pada masa Rasulullah masih hidup, beliau melakukan istikharah selama sebulan. Tidak seperti kita kadang 3 malam istikharah sudah ada kesimpulan. Umar bin Khattab 1 bulan istikharah terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pemerintahan Islam pada saat itu. Umar bin Khattab ini nama ayahnya Nufail. Khattab nama ayahnya, Nufail kakeknya, bin Abdul Uzza bin Rabah bin Khud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ada 3 julukan beliau pada saat itu. Yang pertama Abu Hafsin, Al-Adawi, dan Al-Faruq. Kenapa disebut Abu Al-Hafsin? Umar bin Khattab ini terkenal sebelum masuk Islam sebagai singa padang pasir. Maka digelar Abu Hafsin karena begitu beraninya. Bahkan ketika hijrah Nabi, beliau menyampaikan kepada penduduk Mekah pada saat itu, saya besok mau hijrah, kata Umar. Siapa berani hadang saya, tunggu di sana. Kalau enggak yatim anaknya,
istrinya jadi janda. Sampai begitu Umar bin Khattab. Beliau lahir kalau dalam bahasa sekarang 3 November tahun 584. Selisih usia dengan Rasulullah selama 13 tahun. Lebih tua Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam termasuk masih sangat muda. Sekitar umur 27 tahun. Yaitu tahun 616 Masehi beliau masuk Islam. Umar itu ciri-cirinya kepalanya botak, kepala botak, postur tinggi besar, bahasa Aceh raya panjang, mungkin sekitar 2,5 meter lebih kurang, raya panjang. Beliau warna kulitnya ketika panas, ketika musim kemarau coklat kemerah-merahan, walaupun dasar kulit beliau putih. Karena pada masa Umar bin Khattab pernah paceklik, pernah musim kemarau, sehingga dilihat oleh sahabat kulitnya coklat kemerah-merahan. Tubuhnya tegap, tangan dan kaki berotot. Makiban juta bayangkan, jaro dengan kaki berotot. Makiban hi urang raya panjang. Suaranya lantang. Suaranya lantang. Maka kita tidak boleh menyalahkan ketika ada ulama kita di Aceh maupun di tingkat nasional yang suaranya lantang. Contoh misalnya Habib Rizik, Habib Bahar. Ternyata Umar bin Khattab lebih daripada itu kalau berbicara. Kemudian rambut juga berumban. Jenggot Sayyidina Umar itu sangat lebat dan ujungnya hitam kemerah-merahan. Kemudian Sayyidina Umar ini memiliki 12 putra dan putri, 6 putra dan 6 putri. Salah satu putri beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, Hafsah, tapi dalam keadaan janda setelah suami Hafsah ini yaitu Khunais bin Hufazah syahid dalam perang Badar. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Umar ini salah satu tokoh Quraisy yang didoakan oleh Rasulullah agar masuk Islam. Kenapa? Ketika Umar masuk Islam, dakwah Rasulullah sudah berbeda. Sebelumnya agak sedikit sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar masuk Islam, dakwah lebih sedikit leluasa. Hana som-somli. Karena Umar bersumpah siapa yang mengganggu Nabi, maka tidak akan pernah dijamin hidup orang tersebut. Umar bin Khattab ini semua perang dengan Rasulullah ikut. Dalam sebuah catatan sejarah sebanyak 27 kali ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar terpilih sebagai khalifah, ini wasiat dari Abu Bakar Siddiq. Ini artinya salah satu bentuk pemilihan kepala daerah, pemimpin di dalam Islam itu boleh wasiat oleh pemimpin sebelumnya. Abu Bakar mewasiatkan waktu beliau lagi sakit berat demam, ketika mau meninggal dunia, mewasiatkan agar yang meneruskan estafet kepemimpinan Islam pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Setelah melihat semua kualifikasi atau kriteria kepemimpinan ada pada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini sekitar 12 tahun setengah jadi khalifah. Beliau ketika menjadi khalifah terkenal sebagai tokoh briliun.
yang banyak memberikan masukan. Apakah itu pada masa kehidupan masih hidup Rasulullah, pada masa Abu Bakar, bahkan pada masa beliau menjadi khalifah, cukup banyak ide-ide brilian yang beliau sampaikan sampai saat ini itu dipraktek. Di antaranya hadirin sidang subuh yang berbahagia, pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, salat tarawih itu pada masa Nabi ikut Nabi. Pada masa Umar, pada masa Abu Bakar, wilayah-wilayah yang sudah masuk Islam salat tarawihnya beda-beda. Tetapi pada masa Umar bin Khattab, beliau instruksikan kepada seluruh wilayah yang tunduk kepada Islam, Syam, Palestina, pada saat itu Mesir, Irak, Azerbaijan dan sebagainya, itu salat tarawih harus di masjid secara berjamaah dan 20 rakaat. Ini perlu disampaikan. Pada masa Umar, seluruh wilayah yang sudah ada Islam, salat jamaahnya di masjid dan secara berjamaah 20 rakaat pada masa Umar. Kemudian Umar bin Khattab ini termasuk juga yang mengusulkan agar salat jenazah itu dilakukan dengan berjamaah. Sebelumnya tidak demikian, berjamaah dengan 4 takbir. Ini juga usulan daripada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab ketika hendak memilih pemimpin, beliau menentukan misalnya untuk menjadi gubernur, menjadi amir atau wali. Wali kota kecil, kalau kita sekarang semacam wali kota. Itu mengusulkan ada orang-orang tertentu, tidak semua. Misalnya untuk jadi, pada masa Umar saja, ketika beliau beberapa saat sebelum ditikam, dibunuh, beliau memilih 6 orang sebagai dewan formatur atau ahlu hali wal aqdi untuk memilih siapa pemimpin setelah beliau nanti syahid. Pilih presiden kalau bahasa sekarang, hanya 6 orang yang tentukan. 6 orang ini kualifikasinya, kriterianya dia sendiri, apabila yang terpilih itu meninggal, dia dapat juga diganti. Sama syarat-syaratnya sebagaimana syarat pemilih dengan yang terpilih. Demikian juga seharusnya kita di Aceh, di Indonesia yang mayoritas Muslim, termasuk di kampung-kampung, tak seharusnya melibatkan semua masyarakat, yang hanya terjadi mufarakah ummah, terjadi friksi-friksi dalam masyarakat. Ini tidak, ini pengalaman kami, hadirin sekalian. Ada satu mahasiswa kami melakukan menulis skripsi di sebuah kabupaten pada saat pilkada lalu, yang judul skripsinya penyebab, judul skripsi persisnya tidak ingat, tetapi kesimpulannya skripsi yang diteliti adalah ada pasangan suami istri gara-gara beda pilihan bercerai. Saya enggak sebut kabupaten mana. Kebetulan yang membuat penelitian ini salah satu anggota DPR, bukan mahasiswa saya. Karena suaminya pilih si A, tim sukses si A, si istrinya tim sukses si B, barangkali sudah sama-sama terima peng. Akhirnya apa yang terjadi? Suami istri tersebut berpisah. Demikian juga pada saat sekarang pemilihan kepala desa. Saat ini kami bertugas di Baitul Mal. Kami melihat ada kejadian yang ini seharusnya tidak terjadi. Satu kampung itu ada tim sukses ke si A, ke si B. Ketika terpilih ke si A,
tim sukses Keshik Beni ketika dia mengajukan bantuan, ini sulit, dipersulit, bahkan tidak diserahkan kepada kami. Maka kami ambil kebijakan lain, turun, ambil sendiri. Itu akibat demokrasi tadi. Dan ini tidak pernah dipraktekkan oleh keempat sahabat. Kita di Aceh seharusnya sangat-sangat bisa sistem pemilihan pemimpin dari gubernur sampai Keshik itu tidak mengikuti secara nasional. Kita memiliki otonomi khusus. Kita memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan berdasarkan sejarah, sejak negara Islam Aceh berdiri dulu sampai masuknya Jepang, tidak pernah di Aceh pemilihan, mulai Keshik, Mukim dulu ada Mukim, kemudian dan seterusnya, apa yang dikenal dengan one man one vote, satu suara, satu orang satu suara. Kemudian pada masa Umar, hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ini penting sekali didengar oleh kita. Karena kenapa? Banyak narasi-narasi yang kita dengar bahwa seolah-olah semua kebijakan terbaik negara asal ini itu dari barat. Sebenarnya ini adopsi dari Islam. Hampir semua hadirin sekalian, kalau kita lihat kebijakan internasional, baik yang tertera di dalam instrumen-instrumen hukumnya, konvensi internasional dan sebagainya, bahkan hukum perang internasional atau hukum militer juga diadopsi dari Islam. Ternyata kebijakan-kebijakan Umar pada saat menjadi khalifah atau kepala negara pada saat itu banyak sekali dipraktekkan saat ini di negara-negara modern. Misalnya, Umar bin Khattab itu mendirikan batalion-batalion. Kalau dalam militer ada istilah kompi, batalion, kodam dan sebagainya. Ternyata batalion-batalion di daerah-daerah yang memang diprediksi menimbulkan disabilitas, itu Umar mendirikan batalion-batalion di berbagai tempat agar untuk menjaga kedaulatan negara Islam pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab mewajibkan seluruh umat Islam pada saat itu yang sudah balik untuk wajib militer. Coba sekarang, coba lihat. Mayoritas negara-negara non-Islam, non-Muslim yang mengamalkan ini. Kenapa kita yang mayoritas Islam di dunia ini, di Indonesia tidak diwajibkan militer, wajib militer bagi sipil? Kan kita tidak tahu, tiba-tiba musuh menyerang kita. Sampai cara mat budaya nada doa. Ini ajaran Islam dan ini diperintahkan oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Semua umat Islam yang sudah balik wajib militer. Justru yang praktek itu yang gunakan itu orang-orang negara-negara non-Muslim. Kemudian Umar bin Khattab membentuk peradilan khusus militer. Sekarang apa nama istilah? Mahmilub, kalau nggak salah, mahkamah militer. Oh bukan, mahkamah militer. Jadi ketika tentara melakukan pelanggaran hukum, itu ada peradilan khusus yang memberikan hukuman kepada mereka. Dan sampai sekarang Indonesia menerapkan itu. Maka di Aceh, hadirin sekalian, walaupun kita ada kanun jinayah nomor 4 2016 tentang hukum jinayah, di sana boleh dilihat nanti militer terutama TNI apabila melakukan pelanggaran jinayah itu tidak dihukum dengan hukum jinayah, tetapi hukum peradilan militer sendiri. Kemudian Umar bin Khattab membentuk satuan bintal
di militer. Bintal ini semacam ustadz ya, atau penasehat agama spiritual di kemiliteran. Dia ada sampai sekarang. Bintal itu ada pengajian khusus pada masa Umar terhadap militer, terhadap tentara. Jadi tidak digabung dengan pengajian umum. Dan hal ini sangat wajar karena pada masa Umar ini perang di mana-mana, berkecamuk perang di mana-mana. Maka khusus ke militer tidak digabung dengan sipil pengajiannya. Ya bisa saja nanti menyusup musuh. Akhirnya ya seperti Umar sendiri ditikam. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pertama sekali dalam sejarah Islam mencetak uang dirham. Jadi uang dirham itu di sebelah ada dua sisi, satu sisi bertulis Alhamdulillah, satu sisi tertulis kalimat Tauhid. Itu uang dirham pada masa Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, setiap bayi yang lahir itu dibiayai. Setiap bayi yang lahir itu diberikan selain dibiayai juga diberikan uang yang begitu banyak. Tujuan agar umat Islam makin lama makin banyak. Jadi tidak khawatir kita banyak anak. Jadi di masa Umar semua bayi-bayi yang lahir ini ditanggung oleh negara. Tidak boleh ada warga yang mengeluarkan 1% uang pun ketika bayinya lahir. Kemudian yang paling menarik hadirin sekalian, pada masa Sayyidina Umar, tentara yang dikirim untuk berperang atau yang menempati pos-pos tertentu itu tidak sampai 1 tahun, hanya paling lama 4 bulan. Kebijakan ini diambil ketika suatu hari, pada malam hari, Sayyidina Umar kan terkenal sebagai tokoh yang suka berjalan malam hari, bahasa sekarang kepakai kadang ya orang nggak kenal kalau itu presiden, kalau itu kepala negara. Sering tengah malam, terutama ke rumah-rumah istri tentara yang dikirim untuk berperang. Ternyata banyak sekali wanita mengeluh ketika suaminya bertahun-tahun di medan tempur. Kemudian beliau memanggil putrinya Hafsah dan bertanya kepada Hafsah. Coba bahasanya cukup bijak. Wahai putriku Hafsah, kira-kira wanita itu kalau ditinggalkan oleh suaminya, kerinduannya berapa lama? Kerinduannya ditanya. Punya bahasa Aceh, punya gata dikubah oleh suami, kira-kira timu kerinduannya baduk trip. Apa jawab Siti Hafsah? Dalam keadaan malu, beliau enggak jawab langsung secara vulgar, secara verbal, tidak. Pakai jaro 3 atau 4 bulan. Jadi enggak jawab pakai mulut, begitu malunya sama orang tuanya. Artinya perempuan ini bukan hanya untuk tentara, bukan hanya untuk polisi yang ditugaskan keluar kota. Termasuk kita hadirin sekalian jamaah subuh. Jangan lama-lama tinggalkan istri. Tidak boleh 3 atau 4 bulan. Mungkin kalau kita tanyakan kepada istri ya, mungkin jawabannya enggak jauh berbeda. Karena apabila lebih 4 bulan, ini takut timbul fitnah. Apalagi istri yang suka makan daging misalnya. Apalagi zaman sekarang TikTok bebas. Kita perhatikan TikTok sekarang. Apalagi sampai setahun ditinggalkan.
maka jangan salahkan istri juga, kadang begitu lama ditinggalkan. Dan ini diterapkan oleh Saidina Umar, ini kepada Bapak petinggi-petinggi militer di Republik ini yang mendengar ceramah ini, semoga ke depan apakah TNI Polri yang dikirim bertugas ke daerah tertentu, kalau bisa jangan terlalu lama meninggalkan istrinya di rumah. Ya biasa pergantian itu sekitar setahun atau 6 bulan sekali, dikurangi 4 bulan, setahun 3 kali, agar istri kita di rumah tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, selanjutnya Umar mengaudit, membentuk tim auditor terhadap semua diwan-diwan pada isu departemen, kantor-kantor yang ada pada saat itu. Tiap tahun beliau audit. Misalnya kalau sekarang Dinas A, setahun alokasi anggarannya sekian miliar. Ini ada audit setiap kemana digunakan secara rinci. Maka tim auditor ada BPK sekarang, ada KPK dan sebagainya, ada inspektorat kalau di tingkat daerah. Ini sebenarnya ide daripada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab, setiap calon kepala pejabat, apakah kalau kita di Aceh katakanlah kepala dinas, itu beliau mewajibkan ada namanya menandatangani fakta integritas. Apa isi fakta integritas? Ini yang menarik sekali. Yang pertama, ini fakta integritas ke semua pejabat yang dilantik oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Yang pertama, kalau istilah dulu tidak memakai kuda kenderaan, hanya pakai motor laga, kan hanya sama sekali. Hari ini fakta di hadapan kita. Kepala dinas paling kurang pergi orang Pajero. Ini bertentangan dengan syariat Islam sebenarnya. Apalagi hanya di Banda Aceh misalnya. Minova mantang kasih. Bagaimana beliau efisiensi anggaran negara? Karena bagi Saidina Umar yang paling penting adalah masyarakat. Karena pejabat ini selain gajinya tinggi juga ada fasilitas lain. Kemudian yang kedua, isi fakta integritas itu tidak boleh makan makanan yang mahal-mahal. Ini kan mau balik dengan pejabat kita yang ronyo. Masalahnya lagi, waktu makan enak, buat TikTok loh. Buat TikTok, kirim ke YouTube, ke Facebook, ke IG. Wah, lagi makan makanan hantar begas, kuah dangong, hantar depuinan. Pada masa Umar, ketika ada kenduri kalau bahasa kita, pejabat dengan rakyat sama, tidak ada VIP, meja VIP. Kitanya orangnya muyong pejabat, muyong VIP gitu. Padahal udah biasa dia makan enak. Kenapa pada hari itu kita utamakan orang miskin VIP? Terbalik kan? Kebijakan-kebijakan kita dengan sesungguhnya yang dipraktikkan oleh Umar. Dan semua kebijakan Umar ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan ada pendapat 20 ayat di dalam Al-Quran itu ide Umar kepada Rasulullah yang kemudian turun ayat. Sampai begitu Umar ini. Karena Umar sebelum menyampaikan aspirasinya, boleh istiqarah sebulan. Kita paling kami sendiri paling lama itu 7 hari, 7 malam. Ternyata Umar bin Khattab ini boleh dilihat nanti di dalam kitab Tarikh Khulafa. Tarikh Khulafa ini yang tulis kitab tafsir Jalalain. Nama lengkap beliau Imam Suyuti atau Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti.
di dalam kitab itu Tarikh Khulafa. Fakta integritas yang ketiga, tidak boleh pakai pakaian yang mahal-mahal. Coba lihat pejabat kita sekarang. Saya tidak sebut nama toko jahit pakaian yang hebat di sini. Ada salah satu di sini. Saya kebetulan hadiah kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu, ada kawan diajak Tengku nijak kena dah cop baje sabo. Ini pada saat mau dilantik sebagai ketua Baitul Mal. Terus banyak sekali baju-baju mewah di situ. Saya tanya sama pemilik toko jahit tersebut, "Nyo baduk yum, berapa harga?" "Nyo tungku 1,5 juta, nyo tungku 5 juta, nyo tungku 2." Saya pada suah yang 600,000. Nyampi kamahai menurut lon. Geli di situ pakai. Artinya pejabat sekarang coba lihat. Saya yakin coba di tempat-tempat acara kita sering lihat, wah, ya paling kurang mungkin 1 juta. Ini bertolak belakang dengan pejabat yang diinginkan, yang dianjurkan, yang diharapkan dalam Islam. Yang terakhir, fakta integritas yang terakhir, pejabat ini tidak boleh, kalau istilah dulu dia menutup pintu rumah. Kalau bahasa sekarang baik rumah HP. Ya coba lihat, sebelum jadi pejabat, ini pengalaman juga kita dengan teman-teman. Apalagi dekat-dekat pilkada, masa tahapan kampanye atau pilkada. 24 jam HP hidup. Kemudian ketika dilantik menjadi pejabat, kepala dinas dan sebagainya, coba perhatikan. Susah sekali dihubungi. Ganti HP-nya, nomornya diganti. Bahkan tidak diangkat kalau kita telepon. Kalau ini siapa? Oh Yusuf. Oh ini orang miskin misalnya. Ini fakta Bapak Ibu hadirin. Selama berhadapan dengan kami selama ini, banyak sekali masyarakat komplain terhadap kepala-kepala dinas karena tidak peduli, karena dia orang miskin, orang tidak berpengaruh, orang tidak punya masa. Pada masa Umar bin Khattab ini menjadi salah satu syarat menjadi kepala daerah, kepala dinas atau pejabat yang itu diteken sebagai fakta integritas. Dan apabila ini dilanggar, tidak ada neko-neko, Umar bin Khattab akan menggantikan pejabat tersebut. Pada saat Umar bin Khattab mau meninggal dunia, ditusuk oleh Abu Lu'luh ni, seorang pura-pura masuk Islam. Ada yang berpendapat dia orang Majusi, ada yang berpendapat orang Persia. Apa wasiat beliau? Berbuat baik kepada Muhajirin dan Ansar dan semua rakyat. Ini wasiat Umar bin Khattab yang sangat berharga terutama kepada pemimpin, mulai terkecil sampai tertinggi, agar selalu berbuat baik kepada semua rakyat tanpa melihat agama, suku dan kelompok. Demikian tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap dengan tausiah ini ada perubahan ke depan, khususnya di Aceh. Kita ingin Aceh kembali, walaupun masih berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita sangat merindukan agar Aceh dengan bebas memberikan kesempatan, keleluasaan, agar bisa sistem hukum dan sistem politik di Aceh kembali kepada, kalau memang tidak bisa sebagaimana masa Umar bin Khattab atau masa khalifah-khalifah lain, paling kurang sebagaimana pada masa kerajaan Aceh masa lalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih Gibraltar. وصلى الله Gibraltar. على سيدنا Terima kasih. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.